Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, jemaat Tuhan, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada hari ini, Minggu Jumat Agung, peringatan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan baca untuk kita dari kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-41. Markus pasal 15 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, sebagai pengganti salam Jumat Agung kita, kalau saya katakan dari depan ini, Yesus telah mati, maka saya mengundang saudara untuk menjawabnya dengan, sungguh dia adalah anak Allah. Bisa? Saya akan katakan dari sini, Yesus itu telah mati bagimu. Saya minta saudara menjawabnya, sabarlah sedikit. Lalu saudara akan menjawab dengan, sungguh dialah anak Allah. Sudah? Oke. Yesus telah mati bagimu. Yang di atas dulu. Yesus telah mati bagimu. Yang di bawah semuanya, Yesus telah mati bagimu. Lalu kita semua, Yesus telah mati bagimu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, untuk memaknai Jumat Agung ini, biar ini jangan hanya peristiwa yang berlalu begitu saja, atau hanya sebuah perayaan saja bagi kehidupan kita, saya mau ajak saudara untuk mampu memaknai salib itu dalam kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi, salib itu harus kita maknai dalam hidup kita masing-masing. Istilah salib berasal dari bahasa Yunani, yaitu stauros, yang berarti menyalibkan. Dalam masa purbakala, salib digunakan sebagai alat untuk menyiksa. Bayangkan saudara, salib digunakan untuk alat menyiksa, menjatuhi hukuman mati terhadap orang yang melakukan tindakan kejahatan, termasuk kepada mereka yang tidak patuh terhadap pemerintah dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Artinya salib dijatuhkan kepada orang yang kejahatannya tidak dapat diampuni. Bayangkan saudara, dari istilah dan kebiasaan ini, Yesus yang kau percaya itu, Yesus yang kita percaya itu menjadi terdakwa seperti seorang yang tidak mematuhi aturan pemerintah, bahkan dialah pelaku kejahatan.
Bayangkan betapa sadisnya peristiwa itu. Kalau orang benar-benar melakukan kejahatan lalu dia hukum, lalu dia disesah, lalu dia disalib, itu adalah hal yang biasa. Tapi sekarang melalui pengertian itu, kalau Yesus itu harus disalib ketika dia tidak berbuat jahat lalu dituduh sebagai penjahat, itu pasti adalah sebuah peristiwa yang sangat menyesakkan. Lalu yang kedua, salib juga memiliki konotasi sebagai hukuman yang mengerikan dan memalukan. Sekali lagi, salib adalah memiliki pengertian atau konotasi sebagai hukuman yang mengerikan dan memalukan. Bahkan seorang Cicero, seorang sastrawan Roma, mengatakan bahwa kata salib harus dijatuhkan dari tubuh, pikiran, mata, dan telinga orang Romawi. Bayangkan, mendengar kata salib itu pun harus dijauhkan dari tubuh, dari pikiran, dari perasaan, dari kata-kata sehari-hari. Saking mengerikannya, saking biadabnya, saking memalukannya. Maka lihat, ketika Yesus disalib, marsemara doi mana. Dia tidak memakai pakaian. Bukan hanya di situ, dia disalib di pinggir jalan, lalu semua orang akan melihat dan mengolok-olok dia sebagai seorang penjahat di tengah-tengah masyarakat. Yesus yang tidak berdosa itu harus disalib, dihina, disesah dengan cara yang demikian, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Dia disalib lalu menjadi tontonan bagi banyak orang, hanya karena sebuah misi besar dalam keselamatan manusia. Pernah menonton The Passion Christ? Dalam film itu kita bisa lihat bagaimana biadabnya itu terjadi. Itu punggung sebenarnya sudah ditutupi dengan tripek, lalu dibikin semacam bantalan yang bisa menyerupai daging, lalu itu dipukul. Ternyata Mel Gibson yang memerani itu, pukulan itu melebihi dari bantalan yang dibuat itu, sehingga sampai kepada perutnya, sampai dia mengerang kesakitan luar biasa. Artinya yang mau saya ingatkan bagi kita, saudara, betapa menyayatnya, betapa tersiksanya, betapa sadisnya, betapa dipermalukannya Yesus itu, hanya karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Maka ketika merayakan Jumat Agung seperti ini adalah saat di mana kita merenung Yesus yang kita percaya itu adalah Yesus yang disesah, dihina, dipermalukan. Bahkan saudara, Paulus sendiri mengatakan salib Kristus itu adalah batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani. Ini artinya, saudara, pengakuan itu juga adalah pengakuan yang dipakai oleh Paulus juga. Tapi bayangkan, saudara, bagi Yesus itu sendiri, salib itu adalah kehidupannya. Salib itu adalah pekerjaannya, salib itu adalah kematiannya. Sekalipun itu dianggap sebagai kutuk dan murka dan penghinaan, tetapi melalui salib itu Yesus melakukan misi besar, keselamatan seluruh manusia. Hal yang menyakitkan itu dia terima, hal yang menyesal itu dia terima, hal yang memalukan itu dia terima, hanya demi sebuah misi besar bagi kehidupan kita semua, bagi kehidupan orang percaya. Kita berkumpul sekarang ini saatnya kita bergumul ulang, ini saatnya kita merefleksi ulang. Tuhan, karena kejahatan, dosa, penyelewengan, fitnahan, cacian dari kehidupan saya ini, Engkau Tuhan harus merasakan sakit pahitnya seperti itu. Seharusnya kita harus merasakan itu. Artinya, saudara, salib itu bukan perkara ringan. Salib itu adalah persoalan besar. Itu sebabnya dalam Taman Getsemane itu, jikalau memungkinkan Tuhan, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku,
melainkan kehendak-Mu lah. Yesus harus menerima itu sesuai dengan kehendak Allah. Sekalipun sakit, misi harus berjalan. Sekalipun tersiksa, penyelamatan harus sampai. Maka inilah kumpulan orang-orang yang diselamatkan itu. Saya katakan tadi, bukan dia yang harus di situ, tapi kita semua, saudara saya, kitalah yang seharusnya ada di salib itu. Maka lihat salib kita ini. Tidak ada orang yang tergantung di situ. Jangan bandingkan dengan salib-salib yang lain, yang di dalamnya ada orang yang tergantung. Tapi inilah salib kita. Dia adalah salib kosong. Yang seharusnya tersalib di situ adalah kita sendiri. Bayangkan saudara, karena dosamu, karena pelanggaranmu, karena dosa-dosa yang kita lakukan, kita harus tergantung di salib ini. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kita merefleksikan ulang ini? Bagaimana berharganya kita di mata Tuhan? Bagaimana kita ini adalah orang-orang yang menjadi alamat keselamatan itu? Bagaimana kita seharusnya harus memikul salib kita? Seharusnya kita yang harus memikul salib sampai ke Golgota itu. Seharusnya kita yang harus dipermalukan karena dosa-dosa kita. Seharusnya kita yang harus mati di situ. Tapi sekarang saudara, melalui perayaan Jumat Agung ini, saya mau ajak saudara untuk semakin menyadari dan mengevaluasi hidup. Yang pertama, terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu. Engkau rela mati karena dosa-dosa kami. Saya mau ajak saudara mengingat satu hal, dosa terbesarmu. Lalu katakan sekarang, ya Tuhan, terima kasih. Dosa saya ini adalah dosa yang seharusnya menghantarkan saya ke situ. Upah dosa adalah maut. Seharusnya saya harus mati. Tapi Tuhan sudah menggantikan kita di situ. Inilah cinta yang luar biasa itu. Bayangkan saudara, Tuhan tidak memperhitungkan dosa pelanggaranmu. Tuhan tidak pernah memperhitungkan apa yang kau lakukan yang sering mengecewakan Dia. Tapi Dia rela mengorbankan dirinya demi cintanya, demi kualitas kehidupan kita, demi kasih sayangnya. Standarmu, harga dirimu, harga diri kita benar-benar mahal. Kita harus ditebus dengan darah Yesus Kristus yang tersalib itu. Artinya saudara, bagaimana kita harus terus-menerus dalam menjalani kehidupan ini kalau saudara adalah orang yang benar-benar menyadari bagaimana pengorbanan Tuhan itu dalam kehidupanmu. Seharusnya masa-masa Jumat Agung ini adalah masa-masa evaluasi diri bagi kita. Betapa berdosanya kita, betapa sekaratnya kita karena dosa ini. Maka maaf, kalau saudara sekarang kebanyakan kita pakai baju hitam. Saya mau ajak, jangan pakai bajumu itu karena Yesus mati. Sekali lagi saya katakan, jangan pakai bajumu ini karena Yesus mati di salib itu. Tapi pakai baju hitammu ini karena kau berduka karena dosamu. Saya tidak tahu saudara, apakah orang sekarang ini masih malu dengan dosa atau tidak? Atau jangan-jangan sekarang ini orang sudah anggap enteng dengan dosa. Atau jangan-jangan orang sekarang ini sudah merupakan hal biasa tentang dosa. Saya tidak tahu bagaimana kita merefleksikan itu. Apakah kau masih menangis? Apakah kau masih menyesal dengan dosa yang kau lakukan atau tidak? Maaf, kadang di rumah pun anak sudah berkata kotor, kita masih bisa ketawa. Ih, anakku ini udah bisa bohong lah, nggak tahu dari mana itu. Dosa kita anggap canda, dosa kita anggap hal yang biasa, dosa kita anggap adalah kebiasaan sebagaimana kebiasaan yang lain. Berbohong kepada suami nggak apa-apa, asal rumah tangga selamat. Berapa kali lagi kamu berbohong? Berkata kotor adalah hal yang biasa.
Tapi saya harus katakan, kekotoran apa lagi yang kau ucapkan dalam kehidupan ini? Memaki dan memfitnah orang adalah kata-kata yang sudah biasa bagi kehidupan kita, sehingga kita anggap itu hal yang biasa, tidak lagi bertentangan dengan Tuhan. Maaf saudara, kalau ada kata-kata mulutmu adalah harimaumu, sekarang adalah jari-jarimu adalah harimaumu. Betapa sering kita ini menuliskan kata-kata yang mencederai orang lain. Betapa sering kita ini menuliskan kata-kata yang kita tahu ini akan mengurangi kualitas diri orang lain. Sekarang saya harus katakan dalam Jumat Agung ini, tarik kata-katamu, minta maaf kepada Tuhan yang tersalib, dan berjanji untuk datang kepada Tuhan dan menyesali itu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Ini saatnya kita kembali. Akui dosamu, sebab Tuhan itu adil. Dia akan mengampunimu. Tolong suami istri saling melihat. Buang akar pahit, buang segala dusta, mulai halia baru, mulai suasana baru di rumahmu. Suami istri kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua. Melalui Jumat Agung ini akui dosa dan pelanggaranmu itu. Sekali lagi saya katakan, jangan anggap enteng dengan dosamu, jangan anggap sepele dengan dosa itu. Kalau Tuhan adalah Tuhan Maha Pengampun, ini adalah kekuatan dan hiburan bagi kita. Nanti setelah ulang Nahohom kita akan menerima perjamuan kudus. Sebenarnya dalam liturgi HKBP ada agenda sebelum perjamuan kudus. Orang yang mengikuti persiapan perjamuan kudus, itulah yang bisa mengikuti perjamuan kudus. Tapi nggak apa-apa, karena di kota kesibukan kita luar biasa, agenda itu juga mencakup itu. Agenda pengantar dan menerima perjamuan kudus disatukan. Tapi sekarang saatnya, ingat dosamu, akui dosamu, dan minta pengampunan kepada Tuhan. Bayangkan saudara, dengan menerima perjamuan kudus itu seharusnya itu harus menjadi sebuah komitmen besar dalam kehidupan kita, bahwa saya tidak akan mengulangi dosa-dosa itu lagi. Mungkin kita berkata, Amang Pendeta, ini kan masih dunia. Yang bilang ini surga siapa? Justru karena ini dunia, ini kesempatan bagi kita. Ketika saudara difitnah, ketika saudara termaki, ketika saudara tersudutkan, apakah saudara bisa menunjukkan kualitas hidup atau tidak? Seharusnya saya sudah menjadi orang yang memiliki kualitas hidup sejati, karena saya tahu Yesusku itu adalah Yesus yang sudah mati menyelamatkan saya dari segala dosa-dosa dalam kehidupan saya itu. Maka lihat, dari semua peristiwa yang ada dalam nats ini, mulai jam 12 gelap gulita menyelimuti daerah itu. Itu berlangsung sampai jam 3. Dosa hanya membawa kegelapan. Sekali lagi, dosa hanya membawa orang tidak bisa melihat sinar terang. Kalau di rumahmu gelap terus, jangan-jangan di situ dosa banyak. Kalau di rumahmu banyak persoalan, kembali ke dalam dirimu, koreksi, jangan ada dosa yang tidak pernah kau akui di dalam Tuhan. Jangan hanya mencari kebenaranmu sendiri. Di gereja ini kalau ada kegelapan, jangan-jangan ada dosa kita lakukan di sini. Jangan menuduh siapa-siapa. Tapi kembali ke dalam diri kita masing-masing, akui bahwa kita memiliki dosa besar. Saya tidak tahu saudara, ada sebuah istilah dalam bahasa Inggris. We are broken people in a broken world. Kita adalah manusia yang berantakan dan hancur
Dan kita tinggal di dunia yang hancur ini. Seharusnya perilaku ini harus dirubah. Dunia boleh hakin hancur, saya tidak bisa hancur. Dunia boleh berdosa, tapi saya tidak bisa berdosa dalam kehidupan saya ini. Itu makanya saya katakan tadi, tolong masing-masing menyadari, apakah saudara masih malu, apakah saudara masih gelisah ketika dosa ada datang atau tidak. Coba, kalau ada di sini orang yang tidak kau sukai, yang ada permusuhan di antaramu, masih gelisah enggak ketemu dengan dia? Atau sudah saudara anggap biasa-biasa? Karena orang sudah ada biasa bersekutu, berselisih, bagi dia sudah hal yang biasa itu. Sehingga kalau dia berselisih dengan temannya, nggak ngomongan pun nggak apa-apa. Dia santai-santai saja. Makanya kalau di rumahmu juga sudah ada masalah, kau anggap biasa. Itulah kegelapan dalam rumahmu itu. Dan saya tidak tahu kalau ini terlampau tajam. Coba para suami, kalau rezekimu seret di rumah, jangan-jangan kau adalah suami yang sering berbohong kepada istrimu. Gimana? Kalau kalimat ini saya pakai, kalau suami jujur dan terbuka kepada istri, rezeki pun pasti lancar. Tapi kalau sudah suami sudah mulai berbohong, ingat rezeki akan mulai seret-seret. Tapi istri juga jaga-jagalah. Jangan ada istri dikasih 1.000 keluar 1.000. Apalagi sekarang ini kan belanja nggak perlu ke pasar, nggak perlu ke Jakarta. Buka handphone semuanya sudah tersedia di sana. Awalnya sepele, Pak, kira-kira cocok nggak sama saya? Ke rumah siapa? COD datang terus. Siapa penyakitan COD di sini? Maksud itu doa wis itu maksud itu. Enggak, kita harus akui lah. Jangan-jangan ini membawa kita ke dalam dosa-dosa yang seperti itu. Jauhkan kegelapan. Hidup dalam terang. Amin. Orang yang hidup dalam gelap tidak akan mungkin hidup dalam terang. Saya tidak tahu, yang muda mau saya tanya, mana lebih enak, minum di tempat remang-remang atau di tempat terang? Jujur, jangan karena gereja ini. Enakan duduk di tempat terang ngopi atau di tempat yang remang-remang sedikit? Mana laku restoran kalau terang, tapi agak remang dikit baru laku. Enak di sana loh nongkrongnya. Kenapa agak remang dikit? Artinya yang mau saya katakan, manusia sekarang ini jangan-jangan sudah cenderung lebih suka yang gelap daripada yang terang. Hai Pak polisi yang di atas, jadilah polisi yang terang di masa yang akan datang. Amin. Kedua, masih dari salib itu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bayangkan saudara, dua kata yang sering terjadi dalam hidup, ditinggalkan dan meninggalkan. Enakan mana? Ditinggalkan atau meninggalkan? Dua-duanya gak enak. Ditinggalkan itu sangat sakit. Ditinggalkan orang yang kita kasihi itu sangat menyakitkan. Ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai itu juga sangat menyesakkan. Saya tidak tahu saudara, ada istilah ditinggalkan oleh diri sendiri. Dia masih ada, tapi dia sudah ditinggalkan dirinya. Ada yang sering merasa kesepian di sini? Jangan-jangan kau sudah ditinggalkan dirimu sendiri. Maka atasi kesepianmu. Orang yang ditinggalkan diri sendiri itu adalah orang yang merasa tidak memiliki teman. Orang yang ditinggalkan diri sendiri itu adalah orang yang selalu merasa tujuan hidupnya tidak pasti. Maka artinya orang yang ditinggalkan diri sendiri itu bisa jatuh kepada penyakit. Oleh karena itu bagaimana kita harus terus menerus tinggal dalam Yesus.
Tuhan hanya mau menyuarakan bagaimana sakitnya orang kalau orang itu tidak tinggal di dalam Tuhan. Makanya sebenarnya pemazmur sangat luar biasa membahasakan ini. Mazmur 22, saya baca ayat 2 sampai ayat 3 kepada saudara. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Artinya seorang pemazmur ini sangat merasakan bagaimana pahitnya jauh dari Tuhan. Saya mau tanya, masih merasa enggak pahit kalau jauh dari Tuhan? Seharusnya ini harus menjadi seruan. Ini teriakan minta tolong saya. Tuhan tolong, saya harus mendengarkan suaramu. Tuhan tolong, saya harus mendengar bahwa Tuhan mendengarkan seruan minta tolong saya. Maka saudara, tidak ada yang lebih enak hidup ketika kita hidup terus tergantung kepada Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Sudah? Sekarang pertanyaan, berbuah hidupmu? Ada buah yang baik dari hidupmu? Kalau tidak ada koreksi, jangan-jangan kamu tidak menempel dengan pokok anggur itu. Lihat, sehebat apapun pohon, sehebat apapun akar, kalau rantingnya tidak terhubung dengan pokoknya, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Orang percaya kalau tidak terhubung dengan Allah, saudara pun tidak akan menghasilkan apa-apa dalam kehidupan ini. Makanya maaf, kalau ada orang hidupnya gersang, kalau ada orang yang hidupnya kacau, kalau ada orang yang hidupnya terus dalam dosa, sedang kalau membuat orang lain menderita, ingat, kamu sudah lepas dari cabang itu. Anggomar bahasa Batak mau dah. Molo lam merajalila dodosa ni dongan mo na saping mi. Holan na hatsit ni roham di baen. Toy ma tangyakom ma na terputus do isa Tuhan ni. Abe? Masih sakit hati? How belo honok kudo ba? Bolo hol na mangarsak yaw do hamu. Kuparture mau. Saya adalah orang yang terhubung dengan Tuhan. Kualitas saya tidak akan boleh dipengaruhi oleh dunia ini. Amin. Jadi jangan bilang kalau temanmu kacau, kau hidup kacau. Kalau temanmu tukang berantem lalu kau jawab, itu artinya kamu terputus dengan kehidupan itu. Makanya jangan balas kejahatan dengan koreksi dirimu. Lalu Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekarang pertanyaan saya, sudah hancur? Babak belur? Persoalan banyak? Penderitaan semakin besar? Masih sanggup enggak? Bagianku dan pertolonganku hanya Tuhan. Jadi jangan ukur, jangan hanya penderitaanmu hitung-hitung. Jangan hanya karena kesusahanmu terus kau menyesal, lalu terus menjadi orang yang gampang mendeli dalam hidup ini. Bagianku dan pertolonganku adalah Tuhan. Amin. Lihat yang di sampingmu, bagianku dan pertolonganku adalah Tuhan. Selesai? Selesai. Terakhir, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya bilang sama orang Buddha, tidak ada jalan buntu. Selama kau berusaha, sekarang mungkin belum kau dapat, firman Tuhan itu adalah terang bagi jalanmu dan pelita bagi kakimu. Amin. Siapa yang belum dapat jodoh, berjalan terus. Firman Tuhan terang bagi kakimu. Amin. Siapa yang belum dapat pekerjaan, firman Tuhan adalah terang bagi jalanmu. Siapa yang sudah menikah tapi belum memiliki anak, firman Tuhan adalah terang bagi kakimu.
Siapa yang hampir-hampir putus asa karena banyak persoalan, firman itu adalah terang bagi kakimu. Amin. Ima mulak siya nonon senyum ma mangadong bena murhing ngabeju birong murhing mu se bahabi modal mu be. Ini harus kita. Lalu yang berikut, ejekan dan hinaan harus dialami oleh Yesus. Lihatlah akibat dosa kita itu, Yesus itu terhina. Lihat penghinaan itu, maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Bayangkan, sudah sakit, dikasih lagi air asam, lalu berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Dia terhina, Yesus terhina bukan karena dosanya, tapi karena kita. Yang menjadi masalah saya sekarang, gak usah memikirkan Yesus dulu sekarang, tapi pikirkanlah dulu dirimu, sehingga kita bisa merasakan penghinaan kepada Yesus itu. Sekarang kalau kamu dihina, apa jawabannya? Coba. Gak usah dulu penghinaan besar. Ada di sini yang tubuhnya agak membesar ke kiri dan ke samping. Lalu kalau dia bilang, "Ai mau maho puang." Tersinggung? Bagi beberapa orang enggak tersinggung. Tapi bagi yang lain itu bisa masalah. Karena sekarang yang lebih enak didengar adalah, "Ih, bodimu makin tipis ya." Ini menyenangkan. Bayau pedak kuat udah bang. Mulu saya mau sudah dok. Adirong ko peditaw natin na. Yan na. Ngiri me bayau narak udah bagas. Artinya itu masih normal. Apalagi kata-kata yang menghina. Maka tolong, kalau kita buat CD khusus untuk anak berkebutuhan khusus, saya katakan ciptaan Tuhan adalah ciptaan yang sempurna. Jangan keluar kata ejekan apapun dari mulut kita ini, sekalipun itu benar. Orang pendek kalau dibilang pendek itu penghinaan. Benar gak? Maka tolonglah, yang mau saya ajak bagi kita adalah hormatilah orang lain. Persoalan mereka tidak bisa menghormati Yesus. Maka orang yang merayakan Jumat Agung, siapapun yang ada di sekelilingnya, harus dia buat menjadi orang yang terhormat. Bisa? Kita harus janji saling menghormati dalam hidup ini. Jangan saling merendahkan. Jangan saling mencari kesalahan dan kekurangan. Berhenti. Harus saling menghormati. Saya boleh memiliki kekurangan, tapi tolong pahami kekurangan saya. Saya boleh memiliki kelemahan, tapi tolong pahami kelemahan saya. Jangan buat jadi bahan ejekan. Yang berikut, jangan sombong. Saudara boleh memiliki kelebihan. Bukan berarti kelebihanmu membuat saya menjadi rendah. Kau boleh pintar. Bukan kepintaranmu membuat saya lantas jadi orang bodoh. Ini yang tersering terjadi dalam hidup. Belum ada apa-apa, sombongnya minta ampun. Dak kapak kulinya be. Makatai lomhona. Amang kawan. Orang sombong mati juga kawan. Makanya lebih bagus hargai. Terakhir, jangan menghina, tapi berdoalah buat orang yang menyakitimu. Betapa sakitnya Yesus itu. Judas Iskariot mengkhianat, lalu dia minta murid-muridnya untuk berdoa bagi dia. Mereka ketiduran. Tapi lihat, kualitas hati Yesus itu adalah kualitas yang luar biasa. Nggak tahu, ada sebuah istilah yang baru saya baca dan dengar. Dan ini adalah istilah yang jarang juga kita dengar, tapi sering kita lakukan. Ada istilah emotional abuse. Emotional abuse. Emotional abuse ini adalah kata-kata pelecehan yang sering kita pakai melukai orang lain tanpa kita sadari. Saya ambil contoh. Awas kamu ya, saya habisi kamu kalau kamu tidak menuruti apa yang saya bilang. Abuse emosional.
Itu juga penghinaan, jangan pakai itu. Apalagi sama anak-anakmu. Awas ya, mama pukul kamu nanti. Emotional abuse. Awas ya, kata suami, jangan main-main kau di luar ya, kuceraikan kamu nanti. Emotional abuse. Lalu emotional abuse, sakit hati, lalu kebun binatang keluar semuanya. Lalu kau lihatlah wajah mamamu nanti, teringatlah kamu seekor yang di kebun binatang, tapi nggak kamu bilang, tapi sudah terluka. Emotional abuse. Sudah bisa berhenti? Jangan katakan apapun. Molo kami peditau pedang baus, pedita mau nunang dimu. Emotional abuse. Tangiakon ma. Kuatkan pendeta kami ini Tuhan. Amin. Temanmu juga. Jangan katakan kata-kata yang merendahkan itu. Emotional abuse. Yang berikut, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Masih bisa ya? Tabir bait suci terbelah menjadi dua. Kita tahu bait suci itu bait maha kudus dan yang maha kudus. Bait yang kudus dan maha kudus. Yang bait kudus ini semua orang bisa masuk. Maha kudus hanya imam. Nah ini yang terbelah. Artinya ketika Yesus mati, tidak ada lagi perbedaan antara orang berdosa dan tidak berdosa. Ketika Yesus masih, tidak ada lagi pengelompokan apapun. Semua sama-sama orang berdosa di hadapan Allah. Oleh karena itu, siapa yang merayakan Jumat Agung, tidak ada lagi kelompok apa-apa. Maka jangan buat kelompok apapun di sini. Kalau kau merayakan Jumat Agung, kepentingan apapun, lihat kelompok WA-mu itu, entah siapa yang di situ. Itu kelompok dalam rangka membangun kehidupan atau membangun kelompok yang hanya membuat saudara sepertinya sebagai orang yang paling benar. Tidak ada yang maha kudus, tidak ada yang kudus. Semua kita adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Allah. Dan inilah orang-orang yang berdosa ini. Kalau kamu jadikan dirimu satu tingkat di antara orang lain, maka kamu itu juga sudah menganggap orang lain lebih rendah dari dirimu. Dosa besar. Siapa yang masih mau mengelompok, nggak usah nanti ikut perjamuan kudus. Biar kita lebur. Karena tirai itu sudah tirai yang terbelah. Maka mari kita saudara mentransformasi diri. Lihat pengakuan kepala pasukan itu. Benar, ini adalah anak Allah. Yang dulunya dia berkata salibkan, sekarang dia berkata benar, ini adalah anak Allah. Bisa berubah? Dulu kata-katamu boleh merendahkan, dulu kata-katamu itu boleh menjelekkan, tapi sekarang kata-katamu itu harus menjadi kata-kata yang menghidupkan. Maka kalau kita kembali, kalau boleh Tuhan ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku. Saya harus katakan, apa yang kamu hadapi hari ini, inilah realitas kehidupanmu. Buku Enda 449. Sai solhotu silangmi, Yesus inganaki, mual nama baur disi, ima inumoki, silangmi tuhaki, ima pujioki. Silangmi inumai. Salibmu itu nikmati. Dengan salibmu itu kita harus menyaksikan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan dengan transformasi diri yang seperti itu, orang yang sudah merayakan Jumat Agung, dia akan tampil dalam hidupnya menjadi pembawa kabar baik kepada semua orang. Saya mau gugah kita melalui pengalaman Suster Teresa di Kalkuta, India. Dia berkata, Yesus yang tersalib itu, salib itu saya temui dalam diri orang-orang yang menderita, dalam diri orang-orang yang putus asa, dalam diri orang-orang yang hampir mati. Disitulah salib Kristus itu. Maka saya harus ajak saudara, siapapun yang lemah dalam kehidupanmu, jadikan hadirmu menjadi motivasi. Siapapun yang berkekurangan dalam hidupmu, jadikan hadirmu penyemangat dan memberi inspirasi. Jumat Agung, salib Kristus adalah salib yang harus kita pikul melalui pergumulan kita.
Tapi salib itu adalah salib yang mengajak kita mewartakan damai sejahtera kepada semua orang. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah dalam Yesus, terima kasih atas firman yang mengajak kami merefleksi ulang bagaimana Yesus yang tersalib itu adalah Yesus yang menahan hinaan dan membawa kami ke dalam sebuah perenungan dan refleksi yang baru, bahwa dosa hanya membawa kegelapan. Hidup akan terasa menyakitkan kalau kami jauh dari Tuhan. Bahkan Tuhan, kami harus mampu mengakui segala dosa pelanggaran kami karena kami begitu berharga di mata Tuhan. Ajar kami menjadi manusia yang mengakui kelemahan dan kekurangan itu, dan kami datang kepada Tuhan memohon ampun atas segala dosa kami. Tirai dalam bait Allah sudah robek. Tidak ada lagi pemisah antara bait yang maha kudus dan kudus. Itu artinya tidak ada lagi pengelompokan apapun. Ingatkan kami ketika masih ada perilaku mengelompok, membangun sekat yang membuat berbeda dari orang lain. Ajar kami untuk mengampuni dosa-dosa kami, sehingga Jumat Agung salib-Mu itu menjadi salib kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami hanya dalam Yesus Kristus yang mati tersalib itu. Dia adalah benar-benar anak Allah yang menjadi penyelamat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin.